Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apabila suami punya wudu lalu bersentuhan dengan istri, salaman maksudnya, apakah membatalkan wudu? Baik, yang pertama, semoga Allah muliakan Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, dan menyertakan kami dalam kemuliaan dimaksud berserta orang-orang termulia di hadapan Allah yang paling mulia, insyaallah. Baik, persoalan ini sudah banyak menjadi kajian di kalangan ulama, bahkan di masa-masa klasik sampai kini terus kemudian dibincangkan. Jadi kita alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal mengambil referensi saja dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi disampaikan ulama ke masa kini, dan inilah satu kebenaran risalah Islam yang juga menyampaikan sebuah pesan-pesan yang kemungkinan terjadi di masa depan dan terjadi pula di masa depan, sehingga solusi sudah disiapkan. Terkait pertanyaan dimaksud, kita bisa turunkan beberapa dalil yang disampaikan oleh para ulama. Nanti dari sini kita bisa pahamkan bagaimana para ulama menguatkan pendapat mereka berdasar dalil ini, sehingga memberi petunjuk kepada kita untuk bersikap. Terkait hal dimaksud ada di Quran surah ke-5 dulu ya, Al-Maidah, di ayat yang ke-6, ini sangat populer, ayat tentang wudu di posisi paling kiri sebelah atas ya. Kemudian juga sebelumnya di surah An-Nisa ada juga di ayat ke-43 ya. Saya ingin spesifik mengambil ke Al-Maidah dulu ya, di ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang telah menyatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada ayatnya dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, ini spesifik. Perintahnya diberikan kepada yang telah beriman, dan iman itu nanti ya, setelah terbangun komitmennya, yakin tanpa ragu. Jadi iman itu artinya yakin tanpa ragu, maka implikasi dari iman itu mesti dibuktikan lewat amal soleh. Seperti sering saya jelaskan, orang mengatakan saya beriman, apa buktinya? Maka dituntut pembuktian itu dengan mengerjakan amal soleh. Bentuk amal soleh ini itu ibadah namanya. Ya, konsepsi ini nanti ayatnya ada di Quran surah ke-20 Toha di ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, dan fa'budni. Sungguh tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah kecuali saya, kata Allah. Maka kalau kamu beriman kepada saya, maka buktikan keimananmu dengan menyembahku. Ya, maka dari situlah kemudian kata iman seringkali diikuti dengan pembuktian ibadah ya, yang berbentuk amal soleh itu. Maka ada sholat nanti, ada infak, ada puasa, dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang pakai al-mu'minun, ada yang pakai yu'minun. Ya, yu'minun misalnya ya ayyuhalladzina Quran surah kedua yang ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu seperti puasa kemarin kita tunaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada yang pakai mu'minun ya, mu'minun, qad aflahal mu'minun, Quran surah ke-23 ayat 1, qad aflahal mu'minun. Siapa mu'minun itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya ayat. Nah, tentang wudu ini pun sangat menarik, dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, buktikan imanmu kepada Allah itu, komitmenmu dengan menunaikan ibadah berikut. Kalau engkau ingin sempurnakan salatmu, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan berwudu yang sempurna. Ya, yang pokok itu, di antara yang pokok wudu, ingat waktu saya terangkan saat Ramadan ya, setelah saya praktekkan, di antara yang pokok ada 4. Ya, faghsilu wujuhakum, wajah yang pertama dibasuh, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku, wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah bagian kepalamu ya dengan batas tertentu ya, ataupun langsung keseluruhan ke belakang dan kembali, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dengan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, kemudian wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, ini kalau Anda dalam keadaan junub ya, ada hubungan seksual suami istri, maka bersuci terlebih dahulu, mandi. Yang dimaksud di sini mandi. Ya, wa in kuntum junuban fattaharu. Kemudian wa in kuntum marda wa ala safarin, ya, atau kalau Anda berada dalam perjalanan ya, atau sakit ya. Kemudian juga atau, nah ini aula mastumun nisaa falam tajidu ma'a, aula mastumun nisaa, ada kalimat itu. Ya. Ya, aula mastumun nisa, aula seperti ini, la masa, la mastumun nisa. Nah, sampai ke kalimat ini ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Jika engkau berada dalam keadaan yang baik itu sakit, yang tidak memungkinkan berwudu, atau dalam perjalanan yang kesulitan menemukan air, gitu kan? Atau engkau baru saja buang hadas, gitu kan? Ataukah misalnya pab atau buang air kecil dan sejenisnya, maka ada lagi dalam kondisi la mastumun nisa, ini poinnya. Au la masa. Bacanya jangan au la mastum, bukan ya. Au la, ini asalnya dari kata la masa. Dari kata au satu, kemudian kata la mastum.
Ya, ini kita turunkan lagi dari kata la masa. Nah, seperti ini. La masa yulamisu. Kan? Ini ada massa, ya masu, ada la masa yulamisu. Au la mastumun nisa, atau engkau, ini kan. Nah, ini bentuk jamak dari kata ka, anta, ini kan. Bentuknya tum, antum, atau kalian. Menerjemahkannya dari sini. Atau kalian, ini kan. La masa menyentuh an-nisa, di sini yang dimaksudkan pasangan ya. Kalau kita terjemah umum itu perempuan. Saya terjemahkan umum dulu ya. Nah, spesifiknya istri ya. Sini. La masa ini menyentuh. Nah, ini poinnya. Baik. Ayat ini secara sepintas memberikan gambaran kepada kita kalau kita baca terjemahan saja. Ini bisa jadi persoalan juga. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh an-nisa, perempuan. Kalau diartikan pasangan berarti istri, ya, karena ini masih umum. Nanti dari keumuman ini akan ada taksis ya, penghususan apakah nanti spesifik kepada perempuan tertentu atau umum ya. Di sini masih umum perempuan. Ya, kalau kita mau tarik ke dalam pertanyaan tadi termasuk istri. Ya kan ini pertanyaan dari suami bersalaman dengan istri apakah membatalkan wudhu atau tidak. Kalau suami punya wudhu atau istri punya wudhu. Atau kalian menyentuh, ya kan, pasangan kalian. Nah, kemudian nggak menemukan air. Ya, falam tajidu ma'a fatayammamu, maka kalau kalian nggak temukan air untuk berwudu, maka bertayamumlah. Ya, kalau kalian nggak menemukan air untuk berwudu, isyarat ini menunjukkan ya adanya keharusan untuk berwudu kembali jika ada sentuhan dengan perempuan, berwudu kembali jika ada sentuhan dengan perempuan. Zahirnya ya tekstualnya menunjukkan seperti ini kalau dibaca terjemahan saja. Tapi kalau kita gali lagi dengan lebih mendetail, kita akan temukan di sini sesuatu yang sangat indah ya dalam konteks penjelasan terkait ayat ini. Nah, contoh yang pertama di sini la masa. Apa yang dimaksud la masa di sini? An-nisa di sini ya aspeknya kemana? Apakah umum atau khusus? Nah, saya ingin mulai dulu teman-teman sekalian dari persoalan la masa dulu ya. Jadi la masa nanti ada la masa yalmasu, massa yalmasu, ada la masa yulamisu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tanya la masa suami itu menyentuh, sentuhan lalu langsung bersentuhan dengan istri. Ya, seperti ini. Salam. Oh, salaman. Kalau massa, apakah massa membatalkan wudhu? ya, itu Baik, tidak langsung bersentuhan secara fisik tapi terasa kepada keluarga jiwa Anda, pasangan Anda. Jadi dan kita lihat kami dalam sesuatu nggak langsung sentuhan tapi punya getaran. Ya, itu massa namanya. Ya, sama juga dengan persoalan bisa ini, positif, bisa negatif. banyak Ya, menjadi seperti kajian misalnya di kena kalangan ujian ulama, tertentu juga bahkan di ya, masa-masa klasik kena marah sampai nggak kena kini, kontak fisik, terus kemudian nggak ada dibincangkan. pukulan, nggak ada Kita macam-macam, nggak hampir nyentuh, cuma berkemudian kalimat Allah itu Subhanahu mengena wa kepada Ta'ala hati. tidak mengambil Itu referensi massa. sehingga Di Al-Quran Al-Quran surah hadis dan kedua Al-Baqarah ayat 214 dan orang yang diuji dengan musibah satu itu kebenaran kesulitan itu ada kalimat juga massa menyampaikan ya, sebuah pesan-pesan yang kemungkinan terjadi di masa depan indah sekali di terjadi pula di masa hasibtum depan an sehingga tadkhulul solusi jannata disiapkan. walamma Terkait pertanyaan yang maksud kita bisa turunkan beberapa dalil yang disampaikan oleh para ulama. Nanti dari sini kita bisa paham bagaimana para ulama menguatkan ada goncangan ya kepada jiwa ini kita walaupun sehingga ini betul kepada kita bersikap fisik. Tapi kalau terkait dimaksud ada alif surah ala ke situ, 5 itu berarti Al-Maidah di ayat yang sentuhan ke-6 yang memang menyentuh gitu ya. Sentuhan menyentuh secara bahasa demikian. Sentuhan yang memang menyentuh tanpa ada sekat. Walaupun misalnya hanya dari kertas atau dari mengambil ke apa namanya dari ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu buat hapus tisu ya, ikat tisu atau kain atau kertas seperti ini. Ada ini sentuhan kulit dengan kulit secara berlangsung begini. Bisa diartikan saling menyentuh. Perintahnya intinya dan niat untuk saling menyentuh sisi A dengan sisi B. Karena itu di mazhab Hanafi setelah terbangun komitmennya diartikan dengan hubungan seksual dengan syahwat, maka implikasi dari iman itu mesti dibuktikan lewat amal soleh. Seperti sering saya jelaskan. Nah, kalau sudah syahwat beriman yang dimaksudkan di sini istri, maka dituntut bukan perempuan umum biasa, tapi istri. Amal soleh ini itu ibadah namanya. Karena jelas kalau kaitannya dengan mahram, ya dengan perempuan yang bukan mahram, istri orang bukan istri sendiri, itu sudah jelas gitu kan. Posisinya tidak banyak diperdebatkan untuk kembali kemudian berwudu. Tapi di sini ketika menggunakan alif lam, maka kalau kamu itu dipahami spesifik kemarin menggunakan ibadah pasangan hidup, maka dari situlah kemudian di sini diterjemahkan lama saya kan kayak dengan syahwat dalam konteks berhubungan, maka di sini ada sholat nanti ada infak, ada puasa suami dengan istri apa membatalkan wudu. Ada pendapat yang pertama, ada yang pakai al-mu'minun, ada yang mengartikan la misalnya seperti ini, mengartikannya ada syahwat di sini, ada dorongan syahwat. Jadi kalau ada dorongan syahwat, ada keinginan-keinginan untuk bercumbu dan sebagainya, maka itu berarti membatalkan puasa.
kemarin tertunaikan. Membatalkan amanu kutiba alaikumusiyam. Apalagi kalau diartikan dengan pendapatnya dari Madzhab Hanafi membaca ini indikasi ini ini dilalah disiapkan dalam bahasa. Ini petunjuknya kemana gitu? Karena ini kalimat dalam bahasa seakan-akan menunjukkan tadi dua sisi, bukan yang saling menginginkan, jadi mufa'alah, saling terlibat di dalamnya. Di sini kalau ada orang suami istri tercumbu atau bahkan langsung berhubungan, maka jelas ini melahirkan syahwat yang dengan syahwat itu otomatis kita harus memperbaiki wudunya. Kemudian di Madzhab Hambali wudu yang sempurna. Melihat boleh jadi syahwatnya itu tidak harus dalam konteks hubungan seksual ya, secara biologis pokoknya juga ya, boleh jadi salah terlibat kemudian ada syahwat cium tangan tapi syahwat bergelora misalnya kan di dalam jiwa ada rasa ingin mencumbu dan sebagainya sehingga menyebabkan ada gejolak-gejolak yang berbeda dengan sebelumnya. Maka kalau ada syahwat di dalamnya tetap itu bisa dipahami dengan membatalkan wudu. Jadi bukan sentuhan biasa kedua mata kaki. Saya ulang, bukan kemudian sentuhan biasa. Jadi kalau yang ini diartikan ini kalau Anda dalam keadaan seksual yang pertama ada hubungan seksual, kedua ini melahirkan syahwat, dorongan syahwat atau getaran ya wa in kuntum junuban fatahharu. Kemudian apa yang ketahui in kuntum marda wa ala safarin atau kalau Anda gitu kan berada dalam getaran cinta yang menghasilkan rasa ingin mencumbu kemudian juga atau tapi belum ada hubungan ini terjadi, maka ini pun dianggap membatalkan wudu sekalipun belum terjadi hubungan seksual ya, belum terjadi hubungan seksual. Nah ini pemahaman yang pertama dalam konteks menyentuh menggunakan syahwat ya. Yang kedua, ini pemahaman namanya Madzhab Syafi'i dan biasanya di Madzhab Syafi'i untuk kehati-hatian sampai ke kalimat ini ya. Kehati-hatian. Jadi di Madzhab Syafi'i itu kuat sekali di kehati-hatiannya dalam konteks persoalan fikih yang ketat ya. Jadi karena di sini katanya masih Tuhan dan misalnya ini umum sifatnya, enggak dalam keadaan apakah ini istri sakit, enggak disebutkan apakah ini atau dalam mahram atau bukan mahram, maka untuk kehati-hatian di sini disamakan hukum hadis kan. Ada di pendapat Madzhab Syafi'i yang salah satu mengatakan bahwa setiap sentuhan itu maka dalil membatalkan wudu dalam kondisi la mastum nisa. Ini di mana yang paling kuat di antara tiga ini kalau bisa kita pecahkan mastum bukan ya. Au la ini asalnya dari kata la batal wudu, dari kata au satu batal wudu, kemudian kata hanya sebatas sentuhan saja. Mau ada syahwat mau tidak ada syahwat kan, kita turunkan mau ada getaran hati mau tidak ada getaran hati tetap itu dengan adanya sentuhan tetap membatalkan wudu. Jadi kalau dalam kasus ini walaupun salaman maka jangan menempel, sebab kalau sudah menempel dan sentuhan kulit bertemu dengan kulit itu di Madzhab Syafi'i ya, di ini kan dalam pandangan Madzhab Syafi'i itu bisa membatalkan wudu ya, sebagai kehati-hatian dari pengamalan diksi yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Kalau kita muqaranahkan muqaranah itu dibandingkan, dipertemukan dalil-dalil yang ada, maka semuanya baik sebetulnya pendapat-pendapat ini. Tapi kalau saya itu lebih cenderung kepada ini yang kedua ini teman-teman sekalian. Ini ya. Di yang kedua kan umum dulu ya. Dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan di sini adalah sentuhan yang menghadirkan syahwat. Yang didorong oleh syahwat, karena itu bisa dibedakan antara sentuhan biasa gitu kan dengan formalitas biasa dengan hal yang melahirkan syahwat itu bisa dibedakan dan bisa terasa keadaannya gitu kan. Ini bisa diambil memberikan gambaran praktikalnya di gambaran di Al-Bukhari kalau kan ada di Abu Dawud ada kan di persoalan di At-Tirmidzi juga ada bahkan lebih spesifik ya. Di Al-Bukhari misalnya nomor hadis 382 kalau diartikan pasangan berarti istri karena ini masih umum. Nanti dari keumuman ini akan ada taksis ya, penghususan apakah nanti spesifik kepada perempuan tertentu atau umum ya. Di sini masih umum hadis 512. Tapi rawinya dicari Sayyidah Aisyah istri radhiyallahu taala anha. Ini pertanyaan dari suami. Hampir semua hadis kisahnya tentang Sayyidah Aisyah atau tidak? Ya, kalau suami Tirmidzi di Abu Dawud juga dengan kalian lainnya itu pasti kisahnya terkait dengan Sayyidah Aisyah dan populernya itu pada dua kasus. Enggak menemukan ayat. Yang pertama adalah kasus saat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kalian melakukan kemudian beribadah di malam hari bertayamum ya. Kemudian ada dalam kasus kalian nggak mau sholat tentu dua beliau berdoa ini sedangkan Nabi pribadi kan yang adanya tidak batal wudu artinya keadaan selalu berwudu gitu kan walaupun batal wudu dengan wudu dan keadaan terjaga gitu maksum dalam kondisi demikian apalagi sholat nggak mungkin sholat tanpa wudu kan jika ada kan di kisah-kisah yang sangat viral itu zahirnya hadis dan populer kesimpulannya bagaimana ketika Sayyidah Aisyah itu kemudian kan tertidur kan dan pernah satu kali kehilangan Nabi lagi nggak lihat Nabinya dan meraba-raba terkena bagian kaki Nabi sangat indah karena Nabi dalam keadaan sedang menunaikan sholat terkait ayat ini. Nah, ada terkena, itu kan sentuhan pertama di sini, tersentuh gitu.
Apa yang dimaksud lamasa di sini? An-nisa di sini aspeknya kemana? Apakah umum atau khusus? Ibadahnya. Saya ingin tidak dulu teman-teman sekalian kembali. Dari ini dipahami oleh para ulama, termasuk juga pemahaman terhadap ayat ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mufassir terbaik di zamannya para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi Ali bin Abi Thalib rahimahullah ya, begawan pengetahuan yang sangat luar biasa dan menafsirkan konteks ini adalah konteks yang terkait dengan getaran syahwat. Jadi dari perilaku Nabi ini yang sangat zahir, ya sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa ini kan jelas sekali pahamnya. Terpegang dan bagian tangan megang ke kaki, Nabi juga kadang mengecup kening Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, tapi tidak memperbaiki persoalan ini sudah banyak menjadi kajian di kalangan ulama sepanjang tidak didorong dengan keinginan klasik syahwat. Walaupun ini ada terus kemudian dibincangkan, jadi kita satu pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala tinggal referensi saja menjelaskan tentang dari Al-Qur'an, dari hadis boleh jadi ada ulama ke masa kini, boleh jadi ada sekat yang tidak langsung mengenai, tapi terlalu jauh salah Islam takwil pemahamannya menyampaikan zahir hadisnya seperti itu gitu, lahirnya demikian tidak menunjukkan ada sekat dan perkara-perkara fikih yang sifatnya terkait pada hukum yang sangat penting, bisa turunkan beberapa dalil yang disampaikan oleh membatalkan suatu dari sini kita bisa pahamkan bagaimana para ulama menguatkan pendapat mereka berdasarkan dalil ini, kalau nggak begini sehingga nggak memberi batal, petunjuk kepada kita untuk kalaupun bersikap. terjadi seperti pada saat hal itu dimaksud Tuhan, kemudian itu ada kain menghalangi atau apapun, itu pasti akan dijelaskan. Tapi ketika zahirnya langsung bertemu antara tangan dengan kaki, kiri sebelah atas, mengecup dan sebelumnya di saya bisa ada juga mengecup di ayat ke-43 ya. Saya ingin spesifik mengambil ke Al-Maidah dulu ya, di ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, saya pikir di sini kita kompromi tapi tetap jadi jika dalam kondisi cara memahami madzhab Syafi'i, jangan juga kita pahami ini spesifik lemah ini tidak. Perintah diberikan kepada yang telah beriman, dan iman itu nanti setelah terbangun komitmennya yakin tanpa ragu, jadi iman itu artinya yakin tanpa ragu, maka implikasi dari iman itu mesti dibuktikan lewat amal soleh. Seperti sini saya jelaskan. Orang mengatakan saya beriman, apa buktinya? Maka dituntut pembuktian itu dengan mengerjakan amal soleh. Bentuk amal soleh ini itu ibadah namanya. Konsepnya nanti ayatnya dari Quran surah ke-20 Toha di ayat yang ke-14. Tunjuk dari para sahabat yang memberikan gambaran yang pakar Al-Quran, pakar hadis juga memberikan kesan bahwa yang kedua yang lain dipertuhankan disembah kecuali saya, kata Allah. gitu ya. Maka kalau kamu beriman kepada saya, maka buktikan keimananmu dengan menyembahku. Maka dari situlah kemudian kata iman seringkali diikuti dengan pembuktian ibadah yang berbentuk amal soleh itu. Maka ada sholat nanti, ada infak, ada puasa, dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang pakai al-mu'minun, ada yang pakai yu'minun. Salaman misalnya ada misalnya ya ayyuhalladzina macam-macam kan yang ayat ketiga alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu seperti puasa, bukan istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu bicara istiqamah jelas membatalkan yang pakai misalnya muflihun mu'minun ini ya mu'minun kan aflahal, nah itu beda kasus kecuali Joni yang isinya Joni cepi aflahal mu'minun. Siapa mu'minun itu? Dalam waktu dekat fi salatin khashi'ah dan seterusnya ayat kita kenalkan. Nah tentang wudu ini pun sangat menarik. Saudara dengan kalimat iman ya ayyuhalladzina amanu semoga Allah berikan jelas pemahaman yang baik. Orang-orang yang telah menyatakan yang beriman kepada Allah, buktikan imanmu kepada Allah itu komitmenmu dengan menunaikan ibadah berikut. Kalau engkau ingin sempurnakan salatmu, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan berwudu yang sempurna. Ya yang pokok itu diantara yang pokok wudu. Kemudian waktu saya terangkan ada saat pendapat yang Ramadan ekstrem juga dari saya mazhab praktekkan Hanafi diantara yang pokok ada 4. Ya faghsilu wujuhakum, wajah yang pertama dibasuh, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku. Nggak ada masalah, tapi dibantah nanti oleh hadis kemudian usaplah bagian kepalamu ya, dengan batas tertentu ya, ataupun langsung keseluruhan ke belakang dan kembali. Wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dengan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kalau sudah ada pendapat kemudian wa in kuntum junuban fatahharu. Nah ini kalau anda dalam keadaan junub ya, ada hubungan seksual suami istri, maka bersuci terlebih dahulu, mandi, yang maksud di sini mandi. Dan pendapatnya logis, bisa dibenarkan juga secara wa in kuntum marda wa ala safarin ya, atau kalau anda berada dalam tandanya hawa nafsu perjalanan ya, atau sakit ya, kemudian juga atau nah ini aula mastumun nisa falam tajidu ma'a, aula mastumun nisa, ada kalimat itu ya. Ya aula mastumun nisa, aula seperti ini la masa la mastumun nisa. Nah sampai ke kalimat ini ya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Jika engkau berada dalam keadaan yang baik itu sakit yang tidak memungkinkan berwudu, atau dalam perjalanan yang kesulitan menemukan air gitu kan, atau engkau baru saja buang hadas gitu kan, ataukah misalnya pab atau buang air kecil dan sejenisnya, maka ada lagi dalam kondisi lamastumun nisa. Ini poinnya.
Au lamasa. Bacanya jangan au lamastum, bukan ya. Au la, ini asalnya dari kata lamasa. Dari kata au satu, kemudian kata la mastum. Ya, ini kita turunkan lagi dari kata la masa. Nah, seperti ini. La masa yulamisu. Dan ini ada massa, ya masu, ada la masa yulamisu. Aula mastumun nisa, atau engkau, ini kan. Nah, ini bentuk jamak dari kata ka, anta, ini kan. Bentuknya tum, antum, atau kalian. Menerjemahkannya dari sini. Atau kalian, ini kan. La masa, menyentuh. An-nisa di sini yang dimaksudkan pasangan ya. Kalau kita terjemah umum itu perempuan. Saya terjemahkan umum dulu ya. Nah, spesifiknya istri. Ya. Sini. La masa, ini menyentuh. Nah, ini poinnya. Baik, ayat ini secara sepintas memberikan gambaran kepada kita kalau kita baca terjemahan saja. Ini bisa jadi persoalan juga. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh an-nisa, perempuan. Kalau diartikan pasangan berarti istri, ya, karena ini masih umum. Nanti dari keumuman ini akan ada taksis ya, penghususan apakah nanti spesifik kepada perempuan tertentu atau umum ya. Di sini masih umum perempuan. Ya, kalau kita mau tarik ke dalam pertanyaan tadi termasuk istri. Ya kan ini pertanyaan dari suami bersalaman dengan istri apakah membatalkan wudu atau tidak. Kalau suami punya wudu atau istri punya wudu. Atau kalian menyentuh, ya kan, pasangan kalian. Nah, kemudian enggak menemukan air. Ya, falam tajidu ma'a fatayammamu. Maka kalau kalian enggak temukan air untuk berwudu, maka bertayamumlah. Ya, kalau kalian nggak menemukan air untuk berwudu, isyarat ini menunjukkan ya adanya keharusan untuk berwudu kembali jika ada sentuhan dengan perempuan, berwudu kembali jika ada sentuhan dengan perempuan. Zahirnya ya tekstualnya menunjukkan seperti ini kalau dibaca terjemahan saja. Tapi kalau kita gali lagi dengan lebih mendetail, kita akan temukan di sini sesuatu yang sangat indah ya dalam konteks penjelasan-penjelasan terkait ayat ini. Nah, contoh yang pertama di sini la masa. Apa yang dimaksud la masa di sini? An-nisa di sini ya aspeknya kemana? Apakah umum atau khusus? Nah, saya ingin mulai dulu teman-teman sekalian dari persoalan sahih. Baik. Loh, bagaimana dengan hadis ini? Apa Imam Syafi'i enggak tahu? Oh, Imam Syafi'i tahu. Coba ini. Imam Syafi'i tahu. Lalu kenapa Imam Syafi'i tidak mengambil? Nah, Imam Syafi'i juga punya rambu-rambu untuk mengambil satu hadis. Yang pertama adalah Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i dalam Al-Quran, ulamastumun nisa'a. Ulamastumun nisa', lamasa ini diartikan oleh Imam Syafi'i bersentuhan. Bukan diartikan bersenggama. Jadi bersentuhan dalam Al-Quran. Sementara madhab Hanafi mengatakan ini bersenggama. Imam Syafi'i mengatakan, madhab Syafi'i, oh ini bukan bersenggama. Kenapa? Karena ada satu riwayat tentang laki-laki yang berzina, kisah Ma'is dan yang lain berkata bahwasanya halaktu ya Rasulullah qad zanaitu. Maksudnya, aku hancur, aku telah berzina Rasulullah. Tahirni, sucikan aku. Kemudian Nabi mengatakan apa? La'allaka lamasta. Mungkin kamu masih bersentuhan loh. Coba. Kalau lamasa artinya bersenggama, Nabi nggak akan bertanya la'allaka lamasta. Tapi Nabi bertanyanya, mungkin kamu masih bersentuhan saja. Tidak, kami melakukan ya Rasulullah, baru ningkat. La'allaka qabbalta, mungkin nyium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta, mungkin tidak sampai masuk. Tidak, saya melakukan baru. Berarti apa? Ada 4 martabat. Yang pertama lamasa. Dalam hadis lamasa artinya bersentuhan tangan. Baik. Madhab Hanafi pakai hujjah tadi bahwasanya atau Maliki melintangnya Nabi. Lamasa artinya bisa saja bersentuhan, mungkin. Bagi yang mengatakan lamasa artinya bisa bersentuhan dan artinya bisa bersenggama. Baik, oke. Kalau madhab Syafi'i artinya bersentuhan. Tapi madhab yang lain diartikan senggama. Dan memberi makna senggama tentu ada sebabnya. Kenapa madhab Hanafi mengatakan itu bersenggama? Karena apa? Ada hadis sahih, Nabi bersentuhan menurut dia, menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi ini ada Nabi menyentuh, tapi ternyata Nabi tetap melakukan sholat, yaitu hadis sahih tadi. Baik, apakah itu benar Nabi menyentuh atau tidak? Yang sahih ini, Nabi sholat, kemudian Siti Aisyah melintang, kemudian kakinya kemudian dilipat waktu sujud. Setelah Nabi berdiri, kakinya melintang lagi.
Dan ini terjadi berulang-ulang. Baik, hadis ini sahih menurut madhab Syafi'i dan menurut madhab yang lainnya sahih. Baik. Lalu bagaimana madhab Syafi'i, Imam Syafi'i kok menolak hadis ini? Bukan hadis mencium tadi. Mencium sudah dipinggirkan. Bukan hadis mencium. Tapi hadis tentang ini, hadis sahih, melintangnya Siti Aisyah waktu Nabi Muhammad sholat. Jawabannya madhab Syafi'i. Dalam dalil itu, saya punya Quran sudah jelas tadi. Biarpun Quran punya makna sini-sini menurut yang lainnya, tapi menurut madhab Syafi'i, Quran tadi mengatakan bersentuhan. Tapi ya Imam Syafi'i ini nyentuh ini. Nabi tidur megang kaki Siti Aisyah yang melintang, tapi tetap sholat. Berarti kan nggak batal wudunya. Baik. Imam Syafi'i punya kaidah, bukan main-main. Semua dalil idza tatarraqa 'alail ihtimal saqata 'anhu al-istidlal. Kalau dalil itu masih mungkin begini, mungkin begitu, nggak dipakai dalil oleh Nabi Muhammad. Baik, sekarang pertanyaannya waktu Nabi Muhammad melintang, Siti Aisyah melintang. Pertanyaannya adalah satu, itu di musim panas atau musim dingin? Belum jelas. Karena Nabi hanya menyingkirkan kaki Siti Aisyah. Kemudian yang kedua, Siti Aisyah pakai selimut atau tidak? Pakai selimut atau tidak? Jawabannya mungkin pakai selimut, mungkin tidak pakai selimut. Umumnya kalau Anda tidur pakai selimut tidak? Umumnya pakai selimut. Ya enggak? Apalagi musim dingin. Berarti ini mungkin kalau musim dingin nggak pakai selimut mati. Kalau musim dingin nggak pakai selimut mah sekarang tidak ada yang bisa menentukan musim dingin atau musim panas, nggak tentu. Berarti mungkin musim dingin, mungkin musim baik. Kalau musim dingin menjadi pasti kalau pakai selimut. Kalau musim panas saja ada mungkin karena ada orang nggak nyaman takut tersingkap auratnya kan begitu sehingga kakinya ditutup, ada atau tidak? Berarti ini mungkin sekali pakai selimut. Berarti selagi mungkin pakai selimut, mungkin pakai tidak, berarti bukan berarti Nabi Muhammad nyentuh langsung bersentuhan kulit. Berarti hadis ini dipinggirkan bukan karena hadis ini tidak sahih, karena hadis ini mungkin begini, mungkin begitu, dipinggirkan. Maka yang berlaku bagi madhab Syafi'i adalah ayat saja. Sehingga menyentuh istri tetap batal wudu. Itu kan madhab Syafi'i. Gitu. Kemudian madhab yang lainnya, imam besar madhab Malik mengatakan tidak batal. Ini adalah madhab besar. Madhab Hanafi mengatakan tidak batal. Ini urusan madhab Hanafi. Ulama besar. Tapi kita hanya menjelaskan madhab Syafi'i. Jadi istri Anda tetap batal wudu. Istri Anda batal wudu. Kemudian nanti di saat-saat tertentu. Tapi batal itu adalah itu saja. Kalau lagi pengen nyentuh istrinya nggak betah ya, pegang kepalanya saja. Asalkan kepalanya tidak botak. Pokoknya rambut, ada rambutnya ke gigimu saja. Gigi, megang kuku nggak batal ya. Ini pembahasan para ulama. Maksud kami ingin jelaskan perbedaan ulama itu. Jangan Anda mencaci deh. Madhab Syafi'i jelas. Tidak usah mengatakan madhab Syafi'i salah atau menyentuh perempuan batal, goblok. Nggak boleh begitu. Lihat hujahnya Imam Syafi'i hebat. Hujah Imam Malik juga hebat. Hanafi juga hebat. Mereka ulama-ulama besar. Ini perbedaan di antara para ulama. Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? 3 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Syafi'i batal. Asal bersentuh kulit batal. Batal. Kalau Hanafi tak batal. Aula mastumun nisa. Kau sentuh nisa. Makna maaf cakap sentuh di situ artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar bersentuh tak batal. Kalau Maliki bersyahwat baru batal. Tak bersyahwat tak batal. Saya ulang. Syafi'i bersyahwat tak bersyahwat batal. Hanafi bersyahwat tak bersyahwat tak batal. Jima baru batal. Maliki bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya condong ke Syafi'i. Makanya saya tak bersentuhan. Nah, kalau mau pergi berangkat, salaman, kalau kena berarti ulang wudhu balik. Ini tentang masalah bersentuh. Bagaimana bila suami dan istri berbeda mazhab? Istrinya Perti, NU. Suaminya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam hal ini mengambil Maliki. Dalam mazhab Maliki tak bersyahwat tak batal. Selesai dia salam istrinya, sampai dia di kampus UPP salat dia. Kau tadi kan sudah kau pegang binimu. Aku tak bersyahwat kata dia. Aku nengok biniku tak bersyahwat kata dia. Nengok bini orang baru aku bersyahwat. Tak batal. Tapi istrinya tadi batal. Letak beda cara berwuduk Syafi'i dengan Maliki itu di mana? Sama. Basuh muka sama, basuh tangan sama, usap kepala sama, usap telinga sama, kaki sama.
Cuman bedanya kalau mazhab Syafi'i air kepala sikit aja. Ubun-ubun aja. Telinga sama kepala lain. Kalau Maliki basahkan tangan, sapu kepala ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. 1 kali 1 Maliki.